Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari IF 1204 di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan tugas mata kuliah struktur data dengan judul Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Konsol dengan teman-teman saya Adam Haidar, kemudian ada Nizar Atamimi, Bayu Adi Nugroho dan saya sendiri Aisyah Ahmad. Next bisa ke bawah. Baik teman-teman, di era digital saat ini, mengelola keuangan pribadi menjadi hal yang sangat penting nih, terutama bagi mahasiswa yang memiliki banyak kebutuhan dan transaksi harian. Nah, pencatatan keuangan secara manual seringkali kurang efektif karena sulit dipantau dan mudah terlewat. Oleh karena itu, tugas besar ini dibuat untuk mengembangkan aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis konsol menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep struktur data, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat kategori dan transaksi keuangan, mengubah dan menghapus data serta menampilkan informasi seperti transaksi terbesar, terkecil, rata-rata, dan saldo akhir secara otomatis. Melalui pembuatan aplikasi ini, diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan struktur data BST dan MLL dalam bentuk aplikasi sederhana yang bermanfaat. Nah, next. Baik, di sini untuk deskripsi sistemnya sendiri, bahwa aplikasi yang dikembangkan ini merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi, di mana ini bisa income dan expense tracker berbasis command line interface menggunakan bahasa pemrograman C++. Pengguna ini di sini dapat menambah, menghapus, melihat, mencari, serta menganalisis informasi terkait kondisi keuangan mereka. Nah, berbeda dengan penyimpanan statis, aplikasi ini disusun menggunakan struktur data BST dan eh, pengurutan kategori MLL untuk menyimpan transaksi dinamis. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi dengan beberapa data dummy yang sudah terisi. Nah, di sini untuk fitur aplikasi di sini kami ada 6, yaitu fitur penambah data, di mana ini digunakan untuk menambah kategori keuangan dengan jenis income ataupun expense, serta menambah transaksi berupa nominal keuangan ke dalam kategori yang tersedia. Kemudian yang kedua di sini kami ada fitur hapus data, di mana ini berfungsi untuk menghapus kategori maupun transaksi. Di sini penghapusan kategori akan menghapus seluruh transaksi yang terkait, sedangkan penghapusan transaksi ini dilakukan pada nominal tertentu. Nah, next ya, di sini ada fitur edit data, di mana ini untuk memperbarui data yang tersimpan meliputi perubahan nama dan jenis kategori serta pengeditan nominal transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada fitur tampilkan data. Nah, di mana ini digunakan untuk menampilkan data, kategori dan transaksi secara terstruktur menggunakan metode transversal, in order, pre-order, dan post-order pada BST. Nah, kemudian ada fitur analisis data, di mana ini berfungsi untuk menampilkan informasi keuangan meliputi perhitungan saldo, kemudian ada nilai minimum, maksimum, dan rata-rata transaksi, serta jumlah kategori berdasarkan jenis income atau expense. Nah, kemudian yang terakhir di sini kami memiliki fitur pencarian kategori, di mana ini digunakan untuk mencari kategori berdasarkan nama dan jenis, serta menampilkan informasi kategori beserta total transaksi jika data ditemukan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di bab 3 ada pseudocode. Yang berikut ini rancangan logika algoritma utama program yang digambarkan dalam bentuk pseudocode. Kemudian yang kedua ada source code kode C++. Implementasi program ini menerapkan konsep abstrak data type, type atau ADT yang memisahkan definisi struktur data, implementasi logika, dan program utama ke dalam tiga file terpisah untuk menjaga modularitas kode. Berikut adalah rincian kode program tersebut. Oke, saatnya kita pindah ke VS Code. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Nizar. Ya, baik. Eh, di sini untuk struktur yang digunakan yaitu transaksi.
itu sebagai child yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi keuangan, untuk menyimpan nilai uang, income atau expense. Lalu ada next itu menunjukkan transaksi berikutnya, yang dimana satu kategori dapat memiliki banyak transaksi. Nah, lalu ada struct node BST, yaitu ini sebagai parent yang berfungsi untuk menyimpan kategori keuangan, nama kategori, lalu jenis, first TRX, live, dan right. Untuk prototype itu ada create BST yang berfungsi untuk menginisialisasi root BST menjadi kosong. Dan untuk create node itu berfungsi untuk membuat node kategori baru. Lalu ada get key berfungsi untuk menentukan posisi node dalam BST. Nah, untuk insert BST ini berfungsi menambahkan kategori baru ke dalam BST. Untuk search BST itu berfungsi untuk mencari kategori tertentu, dan untuk delete BST berfungsi untuk menghapus kategori dari BST. Untuk operasi transaksi, sini berfungsi untuk menambah, menghapus, dan mengedit transaksi dalam suatu kategori, yang dimana semua transaksi dikelola menggunakan metode list. Untuk di edit kategori, di sini berfungsi untuk mengubah nama atau jenis kategori yang melibatkan penghapusan dan penyisipan ulang node agar BST tetap valid. Lalu ada total transaksi, min transaksi, max transaksi, dan AVG transaksi, yang dimana berfungsi untuk menghitung total, minimum, maksimum, dan rata-rata transaksi dalam satu kategori. Untuk hitung saldo, itu berfungsi untuk menghitung saldo total, income, dan expense. Untuk count kategori, berfungsi untuk menghitung jumlah kategori dalam BST. Untuk traversal kategori BST, itu berfungsi menampilkan kategori dengan metode traversal BST, yang di dalamnya ada in order, reorder, dan post order. Untuk in order, transaksi itu menampilkan seluruh transaksi berdasarkan traversal kategori BST. Lalu mungkin bisa dilanjut sama Mas Bayu. Yang bisa dinyalakan. Di sini saya akan jelaskan tentang di bagian uang.cpp. Yang pertama itu ada create BST. Di sini itu berfungsi untuk membuat BST kosong dengan mengatur root menjadi null. Fungsi ini wajib dipanggil sebelum BST digunakan agar tidak terjadi error saat insert data. Yang kedua itu ada create node. Fitur ini berfungsi untuk membuat satu node BST baru yang mempresentasikan kategori keuangan. Setiap node menyimpan nama kategori, jenis seperti income dan expense, lalu pointer ke transaksi dan pointer ke anak kiri dan kanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu key unik. Berfungsi untuk menggabungkan nama kategori dan jenis. Key ini memastikan kategori dengan nama sama tetapi jenis berbeda tetap bisa disimpan. Selanjutnya itu insert BST. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan kategori baru ke BST berdasarkan urutan key-nya. Jika key lebih kecil dari root, maka akan masuk ke kiri, dan jika lebih besar akan masuk ke sebelah kanan. Kemudian fitur yang kelima itu search BST. Fitur ini berfungsi untuk mencari kategori tertentu di dalam BST berdasarkan nama dan jenis. Fungsi ini
mengembalikan pointer node kategori jika ditemukan atau 0 jika tidak ada. Kemudian fitur selanjutnya itu delete node BST, berfungsi untuk menghapus kategori dari BST sekaligus menghapus seluruh transaksi yang dimilikinya. Penghapusan node menangani 3 kondisi. Yang pertama, node tanpa anak. Yang kedua, 1 anak dan 2 anak. Fitur selanjutnya yaitu tambah dan hapus transaksi. Fitur ini berfungsi untuk menambah atau menghapus transaksi dalam bentuk link list pada kategori tertentu. Dan nominal transaksi tidak boleh diduplikat. Dan untuk fitur ke-8 itu edit kategori dan transaksi. Fitur ini berfungsi untuk menghapus node lama lalu membuat node baru agar struktur BST tetap valid. Dan edit transaksi dilakukan dengan mengganti nilai nominal. Kemudian fitur selanjutnya yaitu edit transaksi, berfungsi untuk menghitung total, minimum, maksimum, dan rata-rata transaksi dalam satu kategori. Yang selanjutnya yaitu hitung saldo dan traversal. Berfungsi untuk menjumlahkan seluruh transaksi income dan mengurangkan expense. Traversal digunakan untuk menampilkan kategori dan transaksi dalam berbagai urutan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya enggak kayak terminal sendiri. Oke, selanjutnya di bagian main CPP ada menu utama, kan? Jadi bagian menu utama ini bertujuan untuk menampilkan menu utama program yang berisi pilihan untuk mengelola data keuangan seperti tambah, hapus, edit, tampilkan analisis, pencarian, kategori, dan keluar program seperti yang teman saya sampaikan tadi. Jadi pada bagian tampilkan menu untuk menambahkan data itu untuk menambah kategori baru atau menambah transaksi pada kategori tertentu. Kemudian menu menghapus menampilkan menu untuk menghapus data, baik menghapus kategori beserta transaksinya maupun menghapus transaksi tertentu pada suatu kategori. Kemudian menu edit menampilkan menu untuk mengubah data yang sudah ada, yaitu mengedit nama atau jenis kategori atau mengedit nominal transaksi. Kemudian menu tampil menampilkan menu untuk menampilkan menu untuk menampilkan data kategori atau transaksi menggunakan metode traversal pada struktur BST. Oke. Menu analisis menampilkan menu untuk melakukan analisis data keuangan seperti menghitung saldo total, mencari nilai minimum maksimum dan rata-rata transaksi serta menghitung jumlah kategori berdasarkan jenis. Oke, menu traversal menampilkan pilihan metode traversal BST yang digunakan untuk menampilkan data yaitu in order, pre-order, dan post order. Nah, sebelumnya detailnya sudah disampaikan oleh teman saya. Oke, kemudian ini oke. Kita langsung saja masuk ke penjalanan programnya. Oke, kita akan, oh ya, sebelumnya di sini sudah ada data dummy totalnya 4 ya. Ada 4 kategori dan transaksi di data dummy tersebut. Oke, yang pertama kita akan coba tambah data, kita akan buat case-nya dulu, kita buat kategorinya dulu, pilih satu, misal gaji, ya kan? Dari gaji ini berupa income. Oke. Kemudian akan kita tambahkan transaksi di dalamnya. Kita akan tambahkan uang dalamnya nama kategori sama seperti tadi gaji. Jadi kategorinya ini income, penulisan udah benar, jangan sampai salah. Nominal transaksi misal berapa? 50.000. Oh, enggak. Misal 50.000. Oke. Setelah itu kita bisa keluar, kemudian kita bisa, apa dulu nih? Nah, kita bisa mengedit data. Oke, misal diedit kategori.
Nama lama kita ambil misalnya gaji, jenis lama itu jenisnya income, nama baru dari gaji mau jadi apa? Ya, Bang, apa ini? Apa? Hmm. Misal jajan, ya kan? Atau Hmm. misal nama baru jajan. Oke, jenis baru jajan itu expense ya. Expense. Oke. Kemudian kita bisa mengedit transaksi. Coba kita nama kategori. Oke, kita samain dari yang itu jajan. Nah, jenis kategori expense. Nominal lama. Sebelum berapa? 50.000 ya. Nominal baru ini kita bikin 100.000. Dolar. Ya, tadi bagian mana kita? Udah nyampe mana tadi? Tampilkan data. Tampilkan data. Oke, kita bisa pilih yang coba kategori. Oke, di sini kan sesuai tadi yang teman saya bilang ada in order, pre-order, post order itu. Oke, kita akan coba untuk di in order, maka akan seperti ini. Pre-order, maka akan seperti ini. Post order, maka akan seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa eh, kembali, kemudian kita coba tampilkan transaksinya gitu. Kita bisa ada 3 pilihan juga, in order, pre-order, ataupun post order. Selanjutnya, ini sudah terlihat ya kan. Kita pernah menambahkan kategori eh, jajan dengan jenis expense dan menambahkan uang 100.000 di sini. Dan ini adalah tata taminya sebagai eh, pengcompare semacam. Jadi kita kembali pada tampilkan data sudah, kemudian analisis data. Nah, tentu cara aku ada bingung. Yang pertama kita coba dihitung saldo total. Nah, di sini terlihat total saldo kita. Kemudian ada min max average transaksi per kategori. Kita coba cari mungkin yang jajan tadi. Untuk kategori jajan, jenis kategori expense. Oke. Nah, untuk yang detail di sini min max average-nya. Oke. Kemudian count kategori per jenis. Sini kita memiliki satu jenis income dan 4 jenis expense atau pengeluaran tuh. Oke. Selanjutnya cari kategori. Hmm? Oh, jangan yang jajan. Oke. Kita coba ambil dari data dummy-nya itu ada bonus itu income. Oke. Nama kategori. Misal kita mau cari di sini bonus, kemudian kan income. Tuh. Ketika kita mencantumkan ini ditemukan akan muncul detailnya secara lebih spesifik. Ya, oke. Dan yang terakhir, kita close. Oke. Balik lagi ke laporan. Baik, teman-teman, berdasarkan hasil dari perancangan dan implementasi aplikasi yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berhasil menerapkan konsep struktur data binary search tree dan MLL, di mana BST ini digunakan untuk mengelola dan menyimpan kategori keuangan secara terstruktur, dan untuk MLL ini digunakan untuk menyimpan data transaksi pada setiap kategori. Nah, aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur create, read, and update dan delete, di mana ini transversal data, pencarian kategori, serta analisis data keuangan seperti perhitungan saldo, nilai minimum, maksimum, dan rata-rata transaksi. Dan hasil pengujian ini melalui simulasi dan data dummy menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem yang kami buat ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan.
Nah, adapun untuk sarannya di sini untuk pengembangan selanjutnya aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan menambah fitur penyimpanan data ke dalam file atau database agar data ini tidak hilang saat program ditutup. Selain itu, eh, pengembangan antarmuka pengguna yang lebih interaktif serta penambahan fitur laporan keuangan berdasarkan periode waktu tertentu juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kegunaan sistem. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami Senang. mengenai aplikasi manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.